Shalom. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, yaitu kelas 10 dengan materi yang pertama, bertumbuh dan semakin berhikmat. Sebelum kita akan memulai pembelajaran hari ini, kita akan perkenalkan dulu dengan Bapak Hengki Irawan. Mari kita akan doa pembuka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik yang kami sembah di dalam nama-Mu yang kudus. Pada hari ini hamba-Mu akan menyampaikan materi pembelajaran kitab pertama ini khusus kelas 10. Kiranya Tuhan memberi hikmat pimpinan Roh Kudus dari awal, pertengahan sampai selesainya materi pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dan anak-anak didik kami yang melihat semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Oke, yang pertama, bertumbuh dan semakin berhikmat. Kita buka dalam Alkitab kita, yaitu 1 Samuel 3 ayat 19, 1 Samuel 2 ayat 26, dan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai yang ke-9. Mari kita masuk ke materi, yaitu pengantar yang pertama, yaitu kita lihat contoh dari seorang tokoh, yaitu Jill Davis, seorang pelatih bisbol Amerika Serikat, pernah mengatakan, growing old is mandatory, growing up is optimal. Dalam bahasa Indonesia, ungkapan ini dapat diterjemahkan demikian: bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Maksudnya, setiap orang pasti bertambah usianya setiap hari, minggu, bulan, dan tahun. Usia kita terus berjalan. Kita tidak mungkin menghentikannya sampai tiba waktunya ketika kita menutup mata dan meninggal dunia kelak. Namun, bertumbuh menjadi dewasa dalam pemikiran, sikap, dan perilaku adalah pilihan. Tidak setiap orang yang dewasa umurnya juga dewasa pemikiran, sikap, dan perilakunya. Setiap orang harus memutuskan untuk berubah menjadi dewasa dalam hal-hal tersebut, sehingga ia menjadi bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam hidupnya. Contoh yang kedua, yaitu tentang tokoh yang tidak asing lagi, yaitu Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang terkenal itu, pernah mengatakan, yang penting bukanlah tahun-tahun di dalam hidupmu, melainkan hidup yang kamu jalani di dalam tahun-tahun usiamu itu. Di sini kembali kita melihat bahwa bukan panjangnya usia atau sejauh mana umur kita sekarang, melainkan bagaimana kita mengisi tahun-tahun usia itu dengan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Kita menginjak ke yang B, yaitu berbagi pengalaman. Kita ambil contoh ya, hari ulang tahun yang paling mengesankan. Coba ceritakan kepada teman-temanmu ulang tahun kamu yang mana yang kamu rasakan paling mengesankan. Bagikanlah pengalaman itu kepada teman sebangkumu, atau kalau kelas kamu terlalu kecil, coba kumpulkan 2 atau 3 teman yang lain untuk saling menceritakan pengalaman kamu tentang hari ulang tahun kamu itu. Berbagi pengalaman, yaitu tentang hari ulang tahun yang paling mengesankan adalah ketika aku usia 12 tahun. Sebab saat itu orang tuaku mendoakan aku supaya tambah sehat dan hidup takut akan Allah. Yang kita melanjut yang berikutnya, yaitu sekarang coba jelaskan mengapa kamu menyebutkan hari ulang tahunmu tersebut sebagai hari ulang tahun yang paling mengesankan. Siapa di antara kamu yang pada hari ulang tahun ingat kepada Tuhan dan mengucap syukur untuk usia yang telah ditambahkan Tuhan kepadamu? Apakah kamu mengucap syukur untuk tingkat kedewasaan yang semakin bertambah pada dirimu? Apakah yang kamu maksudkan dengan tingkat kedewasaan tersebut usiakah, perubahan secara fisik pada diri setiap remaja laki-laki dan perempuankah? Coba amati keadaan fisik
dan kejiwaan kamu di kelas 10 sekarang, dan bandingkanlah dengan keadaan kamu ketika masih di SMP di kelas 7 hingga kelas 9. Perbedaan apakah yang kamu temukan? Kita masuk dalam pertanyaan, yaitu ciri-ciri pertumbuhan fisik yang kamu alami antara usia di SMP kelas 7 hingga kelas 9 dengan keadaan kamu di kelas 10 sekarang ini. Yang pertama, bertumbuh lebih tinggi, suaranya berubah, dan wajahnya pasti berubah. Kita akan melanjutkan berikutnya, yaitu ciri-ciri perubahan fisik dan fisiologi yang kamu alami antara usia di SMP kelas 7 hingga kelas 9 dengan keadaan kamu di kelas 9 sekarang. Yang pertama, lebih sensitif. Yang kedua, egosentris. Sekarang perhatikan pula apakah pertumbuhan secara fisik itu sudah dengan sendirinya merupakan tanda bahwa orang itu sudah menjadi dewasa dalam pemikiran dan karakternya. Apakah orang itu sudah bertumbuh, bukan saja menjadi dewasa tetapi juga matang dalam kepribadiannya? Ada pertanyaan di sini, ciri-ciri pribadi yang matang menurut saya: 1. Bisa bertanggung jawab. Yang kedua, mandiri. Dan yang ketiga itu kreatif. Kita masuk dalam materi yang ketiga, yaitu kisah Tonya Harding. Tonya Harding lahir tahun 1970, adalah seorang pemain sepatu es atau ice skating terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1994, ia terlibat dalam sebuah pelanggaran hukum ketika bekas suaminya, Jeff Gillooly, berkomplot dengan Sven Eckhardt dan Sean Stan yang menyerang saingannya dalam olahraga sepatu es. Nancy, dalam sebuah latihan persiapan kejuaraan sepatu es keindahan di Amerika Serikat, Kerrigan dipukul di bagian pahanya, hanya beberapa sentimeter di atas lututnya, dengan sebuah tongkat polisi lipat. Untunglah kaki Kerrigan tidak patah, hanya luka-luka, tetapi itu telah membuat Kerrigan mengundurkan diri dari kejuaraan nasional. Harding memenangi kejuaraan itu. Namun peristiwa ini kemudian terbongkar oleh polisi. Polisi dan hakim membuktikan bahwa Harding mengetahui rencana serangan terhadap Kerrigan. Harding mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman percobaan 3 tahun penjara, 500 jam pelayanan masyarakat, dan denda 160.000 US dollar. Gelar juaranya tahun 1994 dicabut, dan seumur hidupnya Harding dilarang ikut serta dalam semua kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi sepatu es nasional di seluruh Amerika Serikat, baik sebagai pemain maupun pelatih. Apa yang kita temukan dalam kisah di atas? Kisah ini menggambarkan bagaimana seorang yang sudah dewasa menurut usianya ternyata tidak mampu menghadapi masalahnya secara dewasa. Tonya Harding misalnya harus menghadapi Nancy Kerrigan, lawannya yang tangguh dalam pertandingan sepatu es. Ia khawatir tidak bisa memenangkan pertandingan itu dengan mengalahkan Nancy di area pertandingan. Karena itu ketika seorang menemukan untuk mencelakakan Nancy, ia pun berdiam diri atau bahkan menyetujui apa yang direncanakan oleh Jeff Gillooly untuk mencelakakannya. Ini adalah sebuah contoh tentang emosi yang negatif. Emosi seperti ini seringkali ditampilkan oleh orang-orang yang tidak matang pribadinya, tidak siap menerima kekalahan secara terhormat, dan karena itu bersedia melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, secara fisik mereka sudah bertumbuh, tapi secara emosional dan kepribadian mereka tetap seperti anak kecil. Mereka tidak bisa berpikir dengan matang dan bertanggung jawab.
Hal seperti ini dapat kita temukan pula di berbagai aspek kehidupan. Mari kita diskusi dalam lembar berikutnya, yaitu coba diskusikan hal-hal di bawah ini dengan teman sebangkumu dan carilah contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh ketidakdewasaan di dalam kehidupan keluarga, selalu dilayani dan kurang peduli dengan lingkungan dan keluarga, masih memikirkan kepentingannya pribadinya. Yang kedua, di dalam pergaulan sehari-hari, yang penting bisa happy, mencari kesenangan, bersenang-senang bersama teman, terkadang belum memikirkan dampaknya atau sebab akibatnya. Di dunia olahraga contohnya, menunjukkan kemampuan untuk mendapatkan pujian. Di dunia pendidikan, menunjukkan kepandaian dengan meremehkan orang lain atau merasa pintar, jadi tidak perlu belajar. Yang terakhir, di dunia politik, menunjukkan siapa yang kuat, dia yang menang. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Yang D, kematangan pribadi dan emosi. Salah satu cara yang paling mudah untuk menilai kematangan pribadi seorang adalah dengan mengamati ekspresi emosinya. Emosi adalah pengalaman sadar yang subjektif, yang terutama sekali dicirikan oleh ungkapan psiko dan fisiologis, reaksi biologis, dan keadaan mental. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi seringkali terlepas begitu saja ketika seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya. Akibatnya, perkataan dan tindakannya pun jadi tidak terkendali. Contohnya, apa yang dilakukan oleh Tonya Harding dan kawan-kawannya setelah semuanya terjadi dan mereka dinyatakan bersalah lalu dijatuhi hukuman. Namun mereka baru menyesali apa yang telah mereka lakukan. Emosi seseorang biasanya bisa dilihat melalui bahasa tubuh, mimik, atau suara yang tersebut melalui gerakan-gerakan atau intonasi suara. Walaupun tidak sama persis dengan orang lain, tetap bisa kita lihat. Ada orang yang ingin memperlihatkan ekspresi emosinya kepada orang lain supaya orang lain memahami apa yang dirasakannya. Tetapi ada juga orang yang berusaha menyembunyikan emosinya supaya tidak diketahui orang lain. Tentu dengan berbagai pertimbangan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sepanjang perjalanan hidup ini, kita akan berhadapan dengan bermacam-macam orang. Selama itu pula, kita akan banyak menerima pendapat tentang diri kita atau tentang apa yang kita lakukan. Ada yang memberi pandangan positif, namun ada juga yang negatif. Pendapat atau pandangan orang lain itu sedikit banyak memberi pengaruh pada bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Bukan hanya pendapat orang lain yang mempengaruhi diri kita. Pandangan kita terhadap diri sendiri juga dapat mempengaruhi cara kita memandang atau menilai diri kita sendiri. Pada akhirnya, hal itu akan berpengaruh pada perkembangan emosi kita. Safaria dan Saputra 2009 memberikan contoh tentang bermacam-macam ekspresi jasmani yang bisa muncul dari emosi seseorang. Misalnya, emosi marah, wajahnya itu memerah, nafasnya menjadi sesak, otot-otot tangan akan menegang, dan energi tubuhnya memuncak. Emosi takut, mukanya menjadi pucat, jantungnya berdebar-debar. Ekman dan Friesen seperti dikutip oleh Walgito tahun 1994 menyebutkan
3 macam emosi yang dikenal sebagai display rules menampilannya pada wajah atau tubuh manusia, yaitu yang pertama, marking, keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau menutupi emosi yang dialaminya. Misalnya, seorang perawat marah karena sikap pasien yang menyepelekan pekerjaannya. Kemarahannya diredam atau ditutupi sehingga gejala kejasmaniannya tidak tampak. Yang kedua, modulation, keadaan seseorang yang dapat mengurangi emosi yang dialaminya. Misalnya karena marah ia mengomel-ngomel, dalam kurung yaitu gejala jasmani, tetapi kemarahannya tidak meledak-ledak. Yang ketiga, simulation, orang tidak mengalami emosi tetapi seolah-olah mengalami emosi dengan menampakkan gejala-gejala kejasmanian. Simulasi menggunakan untuk membayangkan apa yang mungkin dialami orang lain dengan mencoba menempatkan diri kita pada situasi orang tersebut. Dengan cara ini kita bisa lebih mampu berempati dengan orang lain. Berdasarkan pembagian emosi di atas, faktor yang paling penting dalam mengembangkan emosi yang sehat adalah pengenalan yang benar tentang diri sendiri serta kesediaan untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang matang dan bertanggung jawab matang. Artinya tidak berpikir kekanak-kanakan, hanya peduli akan kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Bertanggung jawab artinya memperhitungkan setiap tindakannya, apa untung rugi dari tindakan yang akan saya ambil ini. Apakah saya akan menyakiti orang lain dengan keputusan yang saya ambil? Pada saat yang sama juga ia akan berpikir secara bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia akan bertanya, apakah keputusan yang akan saya ambil ini hanya menguntungkan orang lain, namun pada saat yang sama merugikan dan menghancurkan diri saya. Materi selanjutnya yaitu yang E, belajar dari Alkitab. Kita belajar dari tokoh Alkitab yaitu Samuel, Hofni, dan Pinehas bersaudara. Di dalam Alkitab kita dapat menemukan banyak sekali contoh tentang pribadi yang tidak dewasa, tidak matang, dan tidak bertanggung jawab. Namun, di pihak lain, Alkitab juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup orang yang matang dan bertanggung jawab itu. Itulah pribadi yang Allah kehendaki di dalam hidup kita. Dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 19 dikatakan, dan Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Samuel adalah salah satu pribadi teladan yang kita temukan dalam Alkitab. Sejak masa kecil, Samuel telah diserahkan oleh Hana ibunya kepada Imam Eli untuk dibesarkan dan dididik di bait suci Allah di Silo. Hana yang lama tidak mempunyai anak bernasar kepada Allah bahwa apabila ia dikaruniai seorang anak oleh Allah, maka ia akan menyerahkan anak itu kepada Allah. Itulah sebabnya Samuel kemudian diantarkan ke Silo untuk dididik oleh Imam Eli. Yang menarik ialah Imam Eli ternyata juga mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu Hofni dan Pinehas. Kisah tentang kedua anak Eli ini digambarkan dalam ayat-ayat yang muncul sebelum ayat-ayat yang menggambarkan keadaan Samuel. Di ayat yang 12, adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. 13, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan. Sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam
kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu." Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Ayat yang ke-17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Nah, anak-anakku, kita lihat gambaran gambaran ini berlawanan 100% dengan gambaran yang diberikan mengenai Samuel. Di satu pihak kita menemukan Hofni dan Pinehas yang egois, mementingkan diri sendiri dan tampaknya juga pemarah. Kitab 1 Samuel ini menceritakan bahwa setiap kali ada orang yang datang mempersembahkan korban sembelihan, Hofni dan Pinehas akan menyuruh para pelayan imam untuk mengembalikan daging yang paling atas, yang paling enak untuk mereka makan sendiri. Padahal seharusnya bagian itu dibakar sampai hangus sebagai lambang persembahan yang penuh kepada Allah. Hofni dan Pinehas tidak rela memberikan daging itu hangus begitu saja. Ini bagian yang paling nikmat. Mengapa kita harus menjadi orang bodoh dan membiarkannya hangus begitu saja? Mungkin demikian yang muncul dalam benak pikiran mereka. Itulah sebabnya mereka mengambil apa yang bukan menjadi hak mereka. Mereka mencuri, atau dalam istilah sekarang kasus ini dikenal sebagai korupsi. Demikian pula halnya dengan para pelayan imam itu. Mereka takut menghadapi anak-anak tuan mereka, sehingga mereka mengikuti begitu saja apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka tidak berani membantah perintah Hofni dan Pinehas, sebab mereka adalah anak-anak dari tuan mereka. Mungkinkah mereka takut dimarahi oleh Imam Eli? Mungkinkah mereka berpikir bahwa anak-anak Imam Eli tidak boleh dibantah karena mereka anak-anak hamba Tuhan? Apapun juga alasannya, tampaknya para pelayan ini pun hanya memikirkan keselamatan mereka sendiri, hanya berusaha mencari aman. Sementara itu, bagaimana dengan Samuel? Ia digambarkan sebagai anak yang makin besar dan disertai Tuhan. Ia semakin besar dan semakin disukai oleh Tuhan maupun manusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Tentu ini disebabkan oleh kedewasaan Samuel, kematangan pribadinya dan emosinya dan sikapnya yang tidak egois atau mementingkan diri sendiri. Samuel selalu memikirkan pentingnya pelayanannya kepada Allah dan umat Israel. Yang kedua, perpecahan di gereja Korintus. Ini ada sebuah kisah lain tentang sikap yang tidak dewasa dan bertanggung jawab dapat kita temukan di kalangan gereja perdana di Korintus. Dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9, kita menemukan kisah tentang pertikaian yang terjadi di gereja Korintus. Gereja itu terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok yang masing-masing saling membanggakan diri sendiri. Muncul orang-orang yang mengklaim, "Aku dari golongan Paulus," atau "Aku dari golongan Apolos." Mungkin pula ada kelompok-kelompok lain yang mengaku, "Aku golongan dari Yesus."
Sementara yang lain mereka anggap bukan pengikut Yesus atau tidak mempunyai Yesus. Masing-masing kelompok ini menganggap diri mereka lebih baik, lebih hebat, bahkan lebih tinggi daripada orang yang lainnya. Kalau demikian yang terjadi, siapa yang paling benar? Bagaimana pendapat kamu? Coba berikan contoh-contoh tentang pertikaian di dalam gereja atau antar gereja yang kamu ketahui dan tunjukkanlah apa kira-kira faktor penyebabnya. Kita lihat di sini contoh-contoh pertikaian di dalam gereja masa kini. Contoh-contoh pertikaian di dalam gereja masa kini. Yang pertama, kesombongan. Kedua, menganggap gerejanya hebat. Ketiga, banyak jemaat, acara-acaranya spektakuler sehingga memperlakukan gereja lain lebih tidak baik. Menurut kamu apakah penyebabnya ledakan emosi yang tidak terkendali, kedewasaan pribadi anggota-anggotanya, sikap yang tidak bertanggung jawab dari pimpinan dan anggota gereja? Kemungkinan-kemungkinan apa lagi yang bisa menimbulkan pertikaian gereja? Coba tuangkan pemikiran kalian di bawah ini. Yang pertama, kurangnya sikap empati dan simpati, hidup dalam egosentris, menyimpangkan sikap persatuan dan kesatuan. Sekarang bayangkanlah apa yang akan terjadi apabila Hofni dan Pinehas ternyata hidup bertanggung jawab, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, dan tidak emosional. Bagaimana kira-kira kisah mereka akan berlanjut? Bayangkan pula keadaan gereja di Korintus apabila anggota-anggotanya tidak terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok yang membanggakan diri sendiri dan saling melecehkan, bahkan menghina kelompok-kelompok yang dianggapnya menjadi lawannya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 11, Rasul Paulus berkata, "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanak itu." Dari sini jelas bahwa bertumbuh umur terjadi dengan sendirinya, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Untuk itu bisa bertumbuh dan menjadi dewasa, kita harus berusaha meninggalkan sikap kekanak-kanakan kita, cara berkata-kata mereka dan berpikir seperti kanak-kanak. Kita harus bisa mengendalikan emosi kita dan mempertimbangkan setiap keputusan kita sebelum kita tergesa-gesa mengatakan sesuatu dan memutuskan untuk bertindak. Kita perlu bertanya terlebih dahulu, apakah dampak kata-kata dan tindakan saya itu bagi saya dan bagi orang lain? Samuel bertumbuh dari kanak-kanak menjadi dewasa dan mengalami semuanya dengan indah. Dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 26 melukiskan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ini semua terjadi karena ia hidup dengan firman Tuhan. Dan Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dalam 1 Samuel 3 ayat 19. Indah, bukan? Materi yang kita menginjak lagi ke materi yang berikutnya, yaitu yang F, bertumbuh menjadi berkat. Dalam Amsal 2 ayat 6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Menurut kamu, apakah arti kalimat ini? Kalimat di atas berarti kepandaian dan hikmat datang atau berasal dari Tuhan melalui pengalaman akan Dia dan firman Tuhan. Dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 29-30 dikatakan, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Hikmat Salomo dapat
kita temukan di dalam cerita ketika Salomo dihadapkan dengan sebuah persoalan yang sangat berat. Dua orang ibu datang kepadanya, masing-masing memperebutkan seorang bayi yang mereka akui sebagai bayi mereka. Ada di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Bagaimana kelanjutan cerita tersebut? Bacalah perikop 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28 dan kisahkan kembali ceritanya. Lalu coba jelaskan apa makna ayat 1 Raja-Raja 3 ayat 28 yang berbunyi, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Kelanjutan cerita Salomo. Salomo memerintahkan untuk membagi dua anak yang masih hidup, dan hal itu membuka mata rakyatnya bahwa ia raja yang adil dan tegas menegakkan keadilan. Arti 1 Raja-Raja 3 ayat 28 menurut saya, keputusan yang berani dalam mengambil risiko hanya hikmat Tuhan yang bisa menentukan hal-hal yang sulit sekalipun. Menginjak ke materi berikutnya, yaitu yang G, penerapan. Thomas Buckley, seorang pemikir Inggris, pernah mengatakan, jangan kita lupakan bahwa apa yang kita sebut sebagai alasan yang rasional untuk keyakinan kita seringkali adalah upaya-upaya yang sangat tidak rasional untuk membenarkan naluri-naluri kita. Apa maksud Buckley dalam kata-kata ini? Maksudnya, seringkali kita berusaha untuk membenarkan naluri-naluri kita yang egois, yang emosional, yang tidak peduli terhadap orang lain dengan alasan-alasan yang tampaknya rasional. Misalnya, seorang remaja laki-laki yang menuntut agar pacarnya memenuhi kebutuhan seksualnya dengan mengatakan, kamu harus buktikan bahwa kamu betul-betul sayang aku. Kalau kamu betul-betul sayang aku, kamu mestinya rela tidur dengan aku. Seorang gadis yang tidak emosional, yang mampu mengendalikan pikiran dan emosinya dengan baik, akan menolak permintaan ini. Apa yang terjadi kalau setelah ia menyerahkan kegadisannya, laki-laki ini kemudian meninggalkannya? Apa yang akan terjadi kalau dia menjadi hamil? Karena keputusannya itu, siapa yang mau bertanggung jawab? Selain itu, ia harus bertanya pula, apakah tubuhnya secara fisiologis sudah siap untuk melahirkan bayi? Data-data medis menunjukkan bahwa perempuan yang hamil dan melahirkan pada usia yang terlalu muda cenderung mengalami kematian pada proses melahirkan, karena memang tubuhnya tidak siap untuk proses yang sangat berat itu. Semua ini harus menjadi dasar pertimbangan yang matang, dan di situ kedewasaan kamu akan terlihat dan diuji. Masa remaja adalah masa yang menyenangkan sekaligus menyulitkan, karena ini adalah masa transisi. Akan tiba masa kamu akan bertumbuh dan menjadi dewasa. Seiring dengan perkembangan menuju kedewasaan itu, kamu juga akan mengalami perkembangan emosi yang menentukan jati diri kamu. Itulah sebabnya kamu perlu menemukan dan mengenal terlebih dahulu akan konsep dirimu sendiri. Kamu harus memiliki konsep diri yang positif dan berusaha mengubah dirimu serta cara pandangmu terhadap persoalan di dalam hidup, sehingga kamu akan dapat menanggapi segala permasalahan dengan cara yang positif pula. Kita sudah melihat bagaimana sikap kekanak-kanakan, egoisme, emosi bisa menyebabkan kita mengambil keputusan-keputusan yang keliru dan bahkan merugikan kita. Kita sudah melihat bahwa
pemahaman tentang diri sendiri yang kadang-kadang harus berani menerima kekurangan dan kekalahan justru adalah sikap yang penting sebagai ciri-ciri kedewasaan kita. Kita juga sudah melihat betapa pentingnya hidup bersama dengan firman Tuhan setiap hari supaya kita bisa bertumbuh menjadi dewasa, matang, dan bertanggung jawab dalam hidup kita. Bila kita setia mempelajari dan menjalankan firman Tuhan dalam hidup kita, bahkan sejak kita masih kanak-kanak, maka kita akan dibimbing ke dalam kehidupan yang berhikmat seperti yang diperlihatkan oleh Samuel dan Salomo. Kegiatan, lihatlah bagian di bawah ini dan coba gambarkan sikap dan perbuatan yang seharusnya kamu lakukan dalam setiap situasi untuk menunjukkan kepribadianmu yang dewasa dan bertanggung jawab. Yang pertama, situasi. Temanmu meminta contekan dan gurumu mengetahuinya. Kamu dihukum guru, sementara temanmu tidak. Reaksimu bagaimana? Menerima konsekuensi dari kesalahan saya. Yang kedua, situasi tim sepak bola. Sekolahmu kalah dalam pertandingan melawan sekolah lain dan diejek-ejek. Reaksi kamu bagaimana? Memberi penghiburan dan ketenangan bagi tim sepak bola saya bahwa masih ada kesempatan untuk menang dalam pertandingan yang lain. Kita yang ketiga, situasi kamu ditegur teman karena berpacaran dengan seorang yang tidak disukai temanmu itu. Reaksimu bagaimana? Mengajak bicara teman, menyapa dia, tidak suka dan memberitahu bahwa berteman sama siapa saja boleh kita melakukan, tetapi tidak mengikuti perilakunya yang salah atau tidak baik. Yang keempat, situasi kamu tidak ikut dalam kerja kelompok, tetapi karena guru kamu tidak tahu, maka ia memberikan nilai yang sama untuk kamu dengan anggota kelompok lain. Reaksimu bagaimana? Memberitahu teman-teman dalam kelompok dan jujur berkata kepada guru bahwa saya tidak ikut dalam kerja kelompok tersebut. Yang kelima, situasi seorang teman menurut kamu suka sekali membantah pernyataan-pernyataan kamu sehingga membuat kamu kesal. Reaksimu bagaimana? Tetap tenang dan berusaha untuk mengarahkan. Jika tetap tidak diterimanya, tidak masalah, sebab sikap orang bebas berpendapat. Situasi yang keenam, teman-teman kamu berhasil menjadi juara sementara kamu hanya menduduki tempat ketiga. Bersikap sportif dan mengakui kelebihan teman. Yang ketujuh, situasi seorang murid perempuan dan pacar kamu. Salah seorang teman laki-laki kamu di kelas menuntut agar kamu melakukan hubungan terlarang dengannya sebagai tanda bahwa kamu benar-benar mencintainya. Reaksimu bagaimana? Menolak secara tegas bahwa hal itu perbuatan dosa. Yang kedelapan, sebutkanlah minimal 3 hal yang menunjukkan kematangan emosional dirinya serta sikap yang menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab. Yang pertama, mampu berpikir kreatif. Kedua, mampu mengendalikan diri. Yang ketiga, bijak dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yang ke-9, buatlah sebuah rencana kegiatan yang dapat menunjukkan bagaimana seorang remaja seperti kamu dapat mewujudkan nilai kasih dan keadilan dalam hidup sehari-hari. Misalnya mengadakan program kunjungan rutin ke panti asuhan atau ke panti jompo bersama dengan teman-teman di sekolah atau di gereja. Usahakan supaya kegiatan itu bisa berjalan sekurang-kurangnya 3 kali dalam 3 bulan ke depan. Lalu buatlah catatan tentang arti pengalaman tersebut bagi teman-teman kamu yang ikut dalam program tersebut.
Apa perasaan mereka? Apakah muncul semangat untuk berbagi dengan orang lain? Soal ini tidak ada jawabannya, tapi kalian akan mengerjakan dan kumpulkan ke guru kalian masing-masing. Selanjutnya kita menginjak yang terakhir, yaitu yang H, rangkuman atau kesimpulan. Kedewasaan bukanlah sekedar sebuah proses biologis, melainkan juga proses mental, proses psikologis. Orang yang bertumbuh menjadi semakin besar dan bertambah usia tidak dengan sendirinya menjadi dewasa. Dari ilmu psikologi kita berjalan bahwa kedewasaan itu dicirikan oleh kemampuan mengendalikan diri, berpikir matang, penuh pertimbangan untuk masa depan. Bukan hanya keputusan-keputusan untuk kepentingan sesaat saja. Dari Alkitab kita juga belajar bahwa kedewasaan itu dicirikan oleh kebijaksanaan atau hikmat. Masalahnya, hikmat tidak kita peroleh secara otomatis, tidak juga diperoleh dengan belajar setinggi-tingginya. Hikmat tidak berkaitan dengan usia, kekayaan, atau tingkat pendidikan yang tinggi. Alkitab menjelaskan bahwa hikmat dimulai dari pengenalan akan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat yang ke-6. Oke anak-anakku, kita telah menyelesaikan materi pembelajaran hari ini. Kita sudah selesai tentang masalah pertumbuhan dewasa. Kita selesai materi ini. Kalian tetap semangat belajar di rumah, bahwa kalian bisa menjadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami telah menyelesaikan materi pembelajaran kami yang pertama. Kiranya Tuhan memberkati kami dan membimbing kami. Pimpin selalu, sertailah kehidupan kami, hari-hari kami ke depan. Biarlah kami tambah hari makin dewasa seperti contoh-contoh dalam Alkitab yang telah disampaikan. Biarlah senantiasa dituntun selalu menjadi dewasa dan menjadi dibuka pikiran mereka masing-masing dan menjadi hikmat. Terima kasih Bapak, kami telah menyelesaikan materi ini dan selanjutnya kami telah menyelesaikan dan akan melanjutkan lagi ke materi berikutnya. Kiranya Tuhan memimpin kami dan memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali pada materi berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.